Beberapa tahun yang lalu, saya bersama dengan beberapa teman, totalnya ada 8 orang, itu mau naik gunung. Waktu itu kami berencana mau naik Gunung Prau di Wonosobo. Pada saat itu, hanya satu orang yang pernah naik gunung. Dan itu pun Gunung Gede Pangrango yang tidak terlalu susah dan tidak terlalu tinggi. Jadi bisa dibilang kami berdelapan ini tidak punya pengalaman apa-apa soal naik gunung. Jadi modal yakin, modal nekat, dan modal nonton di YouTube. Ya, ada tutorialnya tuh naik gunung. Nah, karena keterbatasan pengalaman itu, saudara-saudara, kami memutuskan untuk bertanya ke sana sini, mempersiapkan diri sedemikian rupa, apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dibawa, apa saja yang harus kami punya nih, sampai kami nanti bisa sampai di atas gunung. Akhirnya setelah semua dipelajari, setelah semua kami persiapkan sedemikian rupa, kami berangkat untuk naik ke Gunung Prau. Kami berangkat dari Yogyakarta pada saat itu, jam 10, jam 9 pagi. Perjalanan ke kaki gunung atau ke base camp itu kira-kira 3 jam dari Jogja, 2-3 jam ke kaki Gunung Prau itu di daerah Wonosobo itu. Di tengah jalan, tiba-tiba teman saya bannya bocor. Kami naik motor ya. Bannya bocor dan kami harus mencari tempat tambal ban. Nah, entah kenapa pada saat itu susah sekali mencari tempat tambal ban. Ada tapi tidak buka, untuk jarak yang jauh tidak ada sama sekali warungnya, tokonya, tambal ban gitu ya, sampai akhirnya ketemu di satu tempat. Ketika proses mencari tambal ban dan kami berusaha mencari itu tadi ya dan membawa motor yang bocor ini ke tempat tambal ban itu menghabiskan waktu kurang lebih 3 jam. Jadi kami sampai di kaki gunung itu kira-kira jam 3 sore. Yang tadinya harusnya ya jam 12 atau jam 1 itu udah sampai. Nah, pada saat itu kami semua belum makan dan kelaparan, akhirnya memutuskan untuk makan dulu di situ. Jadi ada nasi padang gitu ya, kami makan nasi padang yang cepat dan bikin kenyang pada saat itu. Kami makan dulu sampai akhirnya jam 5 sore kami baru memutuskan untuk naik. Sebetulnya di situ sudah ada perdebatan. Ini jam 5 sore, sebentar lagi akan gelap. Kita tidak punya pengalaman sama sekali. Yang terang benderang aja itu kita belum punya pengalaman, bagaimana kalau dalam kondisi gelap. Cuman namanya mahasiswa itu kan modal nekat dan yakin gitu ya. Karena sudah sampai di sana, kami mikir oke lah, lanjut kita naik. Jadi saudara jam 5 sore itu kami naik dengan kondisi matahari sudah mau terbenam. Ternyata di tengah perjalanan menaiki gunung, ada banyak sekali hal-hal yang sepertinya mau mengatakan kepada kami bahwa jangan naik, turun deh, gitu. Tapi kami tetap nekat dan yakin tadi itu. Yang pertama saudara-saudara, ketika kami naik perlahan demi perlahan sampai kira-kira 1 jam perjalanan, hujan deras di tengah jalan. Kami langsung mengeluarkan jas hujan segala macam dan kami melanjutkan perjalanan perlahan-lahan. Jadi kalau naik gunung itu kan ada petanya dan di peta itu biasa dituliskan estimasi dari sini ke sini berapa jam, dari sini ke sini berapa jam. Estimasinya pada saat itu dari bawah, dari base camp sampai ke tempat camping di atas sebelum puncak itu estimasinya kira-kira 3,5 jam sampai 4 jam. Nah, tapi di tengah perjalanan hujan deras, kemudian ada tantangan-tantangan yang lain, sampai di satu titik saya pribadi itu capek sekali, saya merasa lelah, saya bilang, "Udah, tinggalin aja saya. Kalian naik, saya turun." Ditemenin sama satu orang. Tapi teman-teman saya tidak mau meninggalkan saya, dan akhirnya tas bawaan saya itu dibawakan oleh 2 orang teman saya, jadi saya naik tanpa membawa tas.
Akhirnya kami sampai juga di base camp. Kami sampai di base camp itu tadi kami berangkat jam 5 sore, kami sampai di base camp itu jam 12 malam. Jadi menghabiskan waktu kurang lebih 7 jam, yang tadinya harusnya 3 jam. Nah, kemudian di pagi harinya ketika kami bangun setelah malam hari itu membangun tenda dan bagaimana seperti itu, kemudian naik lagi kami di pagi hari itu kami naik lagi untuk menuju puncak. Ya, jadi kalau camping itu nggak di puncaknya, jadi harus naik lagi ke puncak. Pagi hari kami rencana mengejar sunrise, mengejar matahari terbit, tapi namanya mahasiswa ya, bangun siang. Jadi kesiangan pada saat itu. Jadi kayak jam 7 atau jam 8 kami baru naik, nggak masalah, yang penting bisa sampai puncak. Dan sampai di puncak, ya, itu rasanya senang sekali. Rasanya itu bahagia sekali. Rasanya itu seperti semua pencobaan, semua tantangan yang ada tadi itu tidak ada artinya lagi. Karena sudah terbayarkan penuh dengan pemandangan di puncak gunung. Ya. Mungkin kalau buat saudara-saudara yang belum pernah naik gunung, kemudian ada di puncak, perasaannya itu campur aduk ketika di atas gunung. Jadi di satu sisi takjub, ya, melihat pemandangan yang begitu luas, tapi di sisi lain juga ada rasa takut. Takut pertama karena tinggi, kelihatan ke bawah semua, dan ada juga rasa takut karena kita nih ketika melihat ke bawah, yang lain tuh kecil-kecil. Ya, kita di atas sendirian. Nah, saudara-saudara, sama seperti sebuah orang atau sebuah kelompok orang yang menaiki gunung, itu kan pasti harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ya, tidak bisa hanya modal yakin dan modal nekat saja. Ya, memang saya berhasil pada saat itu. Cuman resikonya itu sangat besar. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita, ya, kehidupan ini bisa dibagaikan seperti sebuah perjalanan. Atau kalau Paulus itu berkata, perjalanan ini adalah pertandingan. Ya. Dalam sebuah perjalanan itu kan kita hanya tahu apa yang sudah kita lewatin. Apa yang sudah berlalu ini kita tahu. Tapi apa yang ada di depan, itu kita belum tahu. Itu masih misteri. Ya. Contohnya seperti saya dan teman-teman tadi, kami belum pernah naik gunung, khususnya Gunung Prau. Kami nggak tahu apa yang akan kami hadapi di depan. Ya, bisa jadi tiba-tiba ketemu singa gitu kan, atau harimau, namanya alam liar kan, bisa jadi ada hewan-hewan. Ya. Tetapi kita itu diberikan waktu untuk menyiapkan segala sesuatu ini dengan berlatih. Ya. Kita diberikan waktu untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga kita mampu untuk menjalani setiap perjalanan kehidupan, pertandingan kehidupan kita ini dengan baik. Ya. Nah, kita mau lihat dari kisah pencobaan Yesus di padang gurun. Ya. Kisah pencobaan Yesus di padang gurun ini tidak bisa dipisahkan dari kisah pembaptisannya di Sungai Yordan. Jadi Yesus baru saja dibaptis, baru mau mulai karyanya, dia dicobai oleh iblis. Ya, dia dikatakan di ayat pertama dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi oleh penyertaan Roh Kudus dia dibawa untuk dicobai. Nah, saudara-saudara, kita bisa lihat, kita bisa baca bersama, Yesus berada di padang gurun selama 40 hari, dia tidak makan apa-apa. Ya, ini sebetulnya mirip dan serupa dengan tokoh-tokoh perjanjian lama. Musa menghabiskan waktu 40 hari di padang gurun, Musa menghabiskan waktu 40 hari berpuasa di atas gunung untuk menerima 2 loh batu, ya, yang berisi tulisan Allah sendiri. Dan Elia itu harus tinggal 40 hari di padang gurun untuk persiapan perutusannya. Jadi padang gurun dan angka 40 itu adalah sebuah persiapan bagi permulaan sebuah perutusan. Nah, kita tahu ceritanya ya, Yesus dicobai 3 kali. Ya, ini seperti dialog antara permintaan dan jawaban. Setan, iblis ini menyampaikan permintaan, Yesus menyampaikan jawabannya. Iblis meminta, Yesus menjawab. Nah, yang menarik adalah semua jawaban yang diberikan Yesus itu adalah kutipan dari perjanjian lama. Kutipan dari hukum Taurat. Ya.
Ketiga kutipan ini membawa kita kembali pada 3 peristiwa yang terjadi pada zaman dahulu sebelum Yesus hadir di dunia, ya. Kita lihat dari pencobaan yang pertama. Pencobaan yang pertama, iblis itu pintar. Dia memakai momentum Yesus 40 hari tidak makan apa-apa. Lapar. Ya, di sini dikatakan Yesus lapar. Yesus dicobai untuk menggunakan kuasanya sebagai anak Allah untuk mengubah batu menjadi roti. Ya. Kalau kita membaca ini setelah kita membaca Alkitab atau Injil setidaknya secara keseluruhan, pasti kan kita pikir, ya itu mahal sepele, ngubah roti jadi anggur, roti jadi batu jadi roti, ya kan? Yesus saja bisa merubah air putih jadi air anggur. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Ini hal sepele. Ya. Nah, jawaban Yesus mengacu pada peristiwa di Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 6. Ya, yang menjelaskan bahwa perjalanan dan ujian 40 tahun di padang gurun itu supaya umat Israel belajar rendah hati dan mengenali hasrat yang ada dalam diri mereka. Ya, kisah tentang bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Roti mana yang mereka makan itu oleh bangsa Israel pada saat itu seharusnya mengingatkan bahwa ini ya apa yang dikatakan Yesus, manusia hidup itu bukan hanya dari roti saja, tetapi dari capcay, buyung hai, babi panggang. Enggak ya, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dulu memang ketika saya masih sekolah minggu gitu, saya nanya, manusia hidup bukan dari roti saja. Oh iya, manusia makannya nasi gitu ya. Cuman ya ini konteks pada saat itu orang-orang yang hidup di zaman Yesus itu roti adalah makanan sehari-hari. Makanya mujizat memberi makan 5.000 orang itu 5 roti dan 2 ikan. Ya, itu makanan sehari-hari mereka. Ini sabda Allah, ya. Sabda Allah itu yang harus menjadi makanan manusia. Sabda Allah itulah yang harus kita utamakan. Sabda sudah menjadi daging, ya. Kalau orang makannya banyak, ya, sabda sudah menjadi daging. Kalau orang makannya banyak, kan kemudian jadi gemuk, jadi terlihat sabda sudah menjadi daging. Kalau orang kurus, itu katanya karena makanannya adalah melaksanakan firman Tuhan. Nah, kita bisa lihat ya saudara, kalau saya termasuk yang mana. Nah, saudara, bukankah roti itu tersedia karena Allah memerintahkannya bagi kita untuk bisa tersedia? Ya. Kemarin hari Jumat, itu kan doa pagi ya. Setelah doa pagi, saya, Pak Hengki, dan Bu Ria itu mau pulang. Kemudian Bu Ria pesan untuk mampir ke pasar Jatisawit untuk belanja bahan-bahan makanan. Nah, ketika lagi belanja, Bu Ria sendiri, saya dan Pak Hengki menunggu di mobil di seberang, saya melihat, wah, ada orang jualan cookies dan corobikan. Awalnya saya bingung, ini kan lagi puasa, kok dia jualan gitu. Saya sempat terpikir untuk apa saya mau beli gitu ya untuk nanti dimakan, tapi saya nggak bawa uang cash pada saat itu. Nah, terus saudara, saya kan sudah agak lama puasa intermittent fasting. Jadi pagi sampai siang itu saya nggak makan, baru makan siang sampai malam. Dan kebantu juga pada saat ini kita bersama-sama puasa Prapaskah. Setelah Bu Ria belanja, dia membawa barang-barangnya itu dan dia masuk ke mobil, entah apa yang menggerakkan hati Bu Ria, ternyata dia membeli corobikan. Dia bawa masuk ke dalam mobil, dan ketika diberikan ke Pak Hengki yang ada di sebelah saya, wanginya itu menusuk ke hidung saya. Harum banget. Wanginya nih menggoda sekali. Pada saat itu jam 7 gitu ya. Padahal mungkin kalau nggak puasa, kalau normal-normal gitu ya, kayaknya kan biasa aja ya. Tapi karena lagi puasa, karena lagi tidak makan, wah ini menggoda sekali nih, makanan kecil ini gitu ya. Wanginya tuh nggak tertahankan. Nah saudara-saudara, begitulah cobaan. Kadang-kadang itu datang di saat-saat kita sedang lemah, kita sedang lengah, dan biasanya cobaan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan.
Sayangnya bangsa Israel pada zaman dahulu itu terus mengeluh, mana makanan kami, kami lapar gitu ya, tahu ceritanya ya. Kami butuhnya daging yang ada di Mesir, kenapa cuma makan mana dan roti. Bukan hanya orang Israel, mungkin kita saat ini juga mungkin sulit untuk belajar rendah hati. Kita sering mengeluh, kita sering menuntut. Berapa banyak orang yang tergoda untuk memuaskan dirinya dan terjebak dengan ketidakpuasan berkepanjangan sehingga tidak pernah merasa cukup karena urusan perut, karena urusan kedagingan. Ya, akibatnya banyak orang menerima tawaran iblis di zaman sekarang, korupsi, manipulatif, dan sejenisnya. Yesus saja tidak memenuhi rayuan iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Nah, saudara-saudara, pencobaan yang kedua, iblis membujuk Yesus untuk mengakui bahwa ada pihak lain yang menguasai dunia selain Allah. Ya. Setan atau iblis pada saat itu mengatakan, sembahlah aku, akan kuserahkan seluruh dunia kepadamu. Ya. Berapa banyak sih pada saat ini anak-anak Tuhan itu seringkali mendua hati. Mungkin di gereja kita bisa khusyuk beribadah, tetapi di luar ketika ada ketidakadilan, kita membungkam kebenaran itu, meski sering-sering kali didengungkan, hati kita itu terusik demi kekuasaan, kita mementingkan kekuasaan, harta, dan kekayaan, sehingga kadang-kadang kita memilih untuk mendua hati. Coba kita tes ya, saya mau tanya. Di sini ada Kak Gebi. Kak Gebi, saya mau tanya, misalnya ada cowok, ntar dulu deh, punya pacar? Enggak, nah nanti mungkin bisa diiklankan. Misalnya ada cowok ganteng, kaya, sama punya wibawa. Pilih mana? Kaya. Kaya harta, atau kaya papa, kaya mama, kaya harta. Ya. Saudara-saudara, belakangan ini sebetulnya gadis-gadis itu lebih suka sama yang punya wibawa. Misalkan cowok itu main ke rumah, wih, bawa apa? Wih, bawa apa? Gitu kan. Loh, kalau kaya tapi pelit gimana? Kalau yang ganteng tapi pelit, apalagi kan? Pasti nggak mau. Tapi misalnya kalau ada ganteng kaya tapi bukan Kristen, waduh, saya nggak nyiapin jawaban buat ini. Ya, bisa dikristenisasi. Nah, saudara-saudara, itu yang terjadi. Ya, seringkali kita memilih untuk mendua hati karena hal-hal seperti itu. Karena ada godaan kekuasaan, godaan kekayaan, godaan tentang harta. Ya. Dan mencobaan yang terakhir berkaitan dengan ini juga sebetulnya, iblis mencoba Yesus untuk menggunakan kekuasaannya sebagai anak Allah. Ya. Menjadi anak Allah itu sebuah anugerah, dan di situ ada banyak sekali karunia yang kita bisa punyai. Tetapi kalau kita salah menggunakannya, kalau kita salah mensyukuri anugerah kita sebagai anak-anak Allah, ya, kita bisa jatuh ke dalam pencobaan ini. Bahwa menjadi anak-anak Tuhan itu bukanlah untuk mendapatkan keistimewaan berlebihan. Seorang filsuf Kristen, Soren Kierkegaard itu mengatakan bahwa penderitaan atau pencobaan itu adalah gaya hidup tertinggi dari orang Kristen. Jadi orang Kristen itu hidupnya bukan tanpa masalah, bukan tanpa pencobaan, bukan tanpa tantangan. Tapi justru pencobaan itu harus menjadi gaya hidup. Ya, sudah pasti ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, pencobaan yang dialami Yesus itu berkaitan dengan urusan perut, urusan harta, kekayaan, dan juga kepercayaan kita sebagai anak-anak Allah. Itu juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jadi pencobaan ini tidak hanya terjadi pada Yesus dan para pengikutnya saat itu, tetapi juga bagi kita saat ini. Jangan kecewa kalau hidup kita penuh derita, penuh pencobaan. Percayalah bahwa itu akan membuat Anda lebih tangguh, membuat kita lebih tangguh. Kita harus kuat. Ya. Seorang filsuf yang lain bernama Seneca pernah berkata, sebuah permata itu tidak bisa dipoles tanpa gesekan. Begitu juga hidup manusia tidak dapat disempurnakan tanpa ujian atau pencobaan. Atau misal kita merasa hidup kita baik-baik saja, kita melakukan semua yang benar, kita orangnya lurus-lurus saja, tiba-tiba ada yang ngomongin kita, ada yang fitnah, gosip. Nah ingatlah saudara, gosip itu makin digosok, makin sip. Ya. Kalau kita mampu menghadapi itu semua dan berhasil melewati cobaan hari demi hari, kita akan menjadi orang yang lebih tangguh dan kita kuat sampai akhir perjalanan kita. Dan semua pencobaan, penderitaan yang kita alami saat ini, ketika kita nanti sampai di puncak gunung, puncak kehidupan, itu rasanya akan senang sekali, bahagia sekali. Seperti semua pencobaan di perjalanan itu tidak ada artinya lagi karena sudah terbayarkan penuh dengan pemandangan di puncak gunung atau kemuliaan Allah yang kekal. Tapi ingatlah, jangan lengah. Banyak orang ketika berhasil mengalahkan tantangan itu menjadi percaya diri. Percaya diri berlebihan membawa kita pada sikap takabur. Takabur menggiring orang menjadi lengah. Petrus pernah mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum dan mengintai mencari mangsa. Siapa yang lengah, dia adalah mangsa yang empuk. Waspadalah ya, dan senantiasa taat. Itu adalah kunci kita sehingga kita bisa setia sampai akhir sama seperti Yesus. Amin. Tuhan memberkati.